Halo, perkenalkan, nama saya Stephen Joran Zebua dengan nomor induk mahasiswa 202117052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ke kita cara menyelesaikan soal program linear menggunakan metode simplex dan metode Big M. Nah, di contoh soal pertama, kita akan mengerjakan soal program linear dengan menggunakan metode simplex. Contoh soal, perusahaan furniture ABC memproduksi meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan waktu 4 jam kerja dari tukang kayu dan 2 jam kerja dari bagian finishing. Sedangkan untuk setiap kursi membutuhkan waktu 3 jam kerja untuk tukang kayu dan 1 jam kerja di bagian finishing. Dalam satu minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja pada bagian finishing. Setiap meja menghasilkan keuntungan Rp70 dan setiap kursi menghasilkan keuntungan Rp50. Berapakah kursi dan meja yang harus diproduksi? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika soalnya berbentuk soal cerita adalah membuat model matematika dengan mengumpulkan semua informasi terkait contoh soal. Nah, di sini saya sudah buat tabel dulu, tabel semua informasi terkait contoh soal, di mana di kolom pertama ada sumber daya, yaitu tukang kayu dalam satuan jam, waktu yang digunakan bagian finishing dalam satuan jam, dan yang terakhir keuntungan. Di kolom kedua ada meja yang saya misalkan X1 atau saya gunakan variabel X1 untuk meja, dan di kolom ketiga ada kursi yang saya misalkan X2 dan batasan waktu di kolom ketiga dalam satuan jam selama 1 minggu. Apa yang kita peroleh? Yang pertama itu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu adalah keuntungan yang kita peroleh. Yakni saya simbolkan Z kecil, di mana Z sama dengan 70 X1 ditambah 50 X2. Kemudian ada dua fungsi kendala. Yang pertama, waktu tukang kayu mengerjakan baik meja dan kursi, yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 240. Dan waktu pengerjaan di bagian finishing baik meja dan kursi yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 100, dengan batasan X1 dan X2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengubah baik fungsi kendala maupun fungsi tujuan ke dalam bentuk baku, yakni merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Untuk fungsi kendala, di sini kita mulai mengerjakan dari fungsi kendala ya. Nah, tadi fungsi kendalanya itu kurang dari sama dengan. Jadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan atau bentuk bakunya dengan menambahkan variabel slack. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan, maka kita ubah dengan mengurangi variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial. Jadi kita peroleh 4X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 240. Di fungsi kendala kedua, 2X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 100. Sehingga bentuk bakunya berubah menjadi Z dikurang 70X1 dikurang 50X2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 sama dengan 0. Jadi di fungsi tujuan kita mengupayakan agar hasilnya sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah membuat tabel simplex. Yang pertama adalah tabel awal yang berisi kolom 1 variabel basic atau variabel dasar, yaitu Z, S1 dan S2. Di kolom kedua ada variabel Z, di kolom ketiga variabel X1, kemudian X2, S1, S2, di kolom ke-7 ada nilai kanan, dan di kolom 8 ada rasio yang diperoleh dari nilai kanan dibagi elemen pada kolom pivot yang bersesuaian. Nah, langkah berikutnya di tabel awal kita menentukan kolom simplex. Kolom simplex ditentukan jika dia maksimum
maka kita lihat angka negatif terbesar. Ketika dia minimum, maka kita lihat nilai positif terbesar. Tadi kita mencari keuntungan, tentu sebuah perusahaan akan menuntut keuntungan yang maksimum, sehingga kita mencari nilai negatif atau angka negatif terbesar, yakni min 70. Ada di kolom X1. Maka kolom X1 kita sebut dengan kolom pivot, atau nama lainnya kolom kunci. Kemudian dalam mencari baris pivot, kita harus melihat rasio terkecil, yaitu dengan membagikan nilai kanan terhadap kolom pivot yang elemennya bersesuaian. Yang pertama, min 70 dibagi 0, itu tidak perlu kita cari ya. Maaf, 0 dibagi min 70 karena negatif, maka tidak perlu dicari. Kedua itu ada 240 dibagi 4, hasilnya 60. Dan terakhir ada 100 dibagi 2, hasilnya 50. Nah, dari hasil rasio kita nampak bahwa 50 adalah elemen atau hasil bagi atau rasio yang memiliki nilai terkecil. Maka baris pivot terletak di baris S2. Kemudian kita akan mencari elemen pivot, yakni elemen yang berada di antara perpotongan kolom pivot dan baris pivot, yaitu 2. Di sini keterangan X1 adalah variabel masuk atau kolom pivot, dan S2 adalah variabel keluar atau kolom baris pivot, dan 2 adalah elemen pivot. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, adalah perubahan baris pivot tadi dari S2 menjadi X1. Nah, caranya yaitu dengan membagi baris pivot lama dengan elemen pivot, yakni 2. Jadi S2 elemennya dibagi 2. Yang pertama 0 bagi 2, hasilnya 0. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya 1, dan seterusnya. 1 bagi 2 setengah, 0 dibagi 2, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2 setengah, dan 100 bagi 2, 50. Kemudian kita lanjut kepada bagian baris Z. Baris Z diubah dengan mengurangkan baris lama dikurangi baris pivot baru, yaitu X1 tadi, pada kolom pivot. Kita perhatikan unsur pada kolom pivot adalah min 70. Jadi tadi perubahannya itu baris lama dikurang baris pivot baru dikali unsur pada kolom pivot ya, yang bersesuaian. Oke. Karena kita melihat baris Z, baris paling atas, maka hasilnya yang pertama itu 1 dikurang min 7. 1 dikurang dalam kurung 0 dikali min 70, hasilnya 1. Nah, inilah hasil dari Z baru ya. Yang di atas itu adalah Z lama. Terus 1 dikurang 0 dikurang 70, hasilnya 1. Kemudian 1 dikali, ini min 70 ya, berarti min 70 dikurang 1 dikali min 70 sama dengan min 70, hasilnya menjadi 1 min 70 dikurang min 70, hasilnya adalah 0. Nah, begitu seterusnya kita memperoleh hasil min 15, 0, dan 35 serta 3500. Jadi baris Z baru adalah 1, 0, min 15, 0, 35, dan 350. Kemudian kita masuk ke perubahan baris S1. Baris S1 diperoleh dari baris lama dikurangi
baris pivot dikali unsur pada kolom pivot. Kita perhatikan ya. Ini adalah unsur dari kolom baris lama S1 dan ini baris S1 yang baru. Nah, jadi diperoleh hasil di S1-nya dengan menggunakan rumus atas adalah 0, 0, 1, 1, min 2, dan 40. Tabel 2. Nah, tabel 2 kan sudah berubah dari, kita mulai tadi perubahannya dari bawah ya, X1, kemudian kita cari nilai atau baris Z, elemen baris Z baru, begitu juga dengan S1. Kemudian langkah berikutnya kita cari kolom pivotnya, yakni X2 karena memiliki angka negatif terbesar yaitu negatif 15. Kita cari baris pivot baru dengan membagikan nilai kanan bagi elemen dari kolom pivot, 40 dibagi 1, yang 15 tidak perlu dicari karena 15-nya negatif. Kita peroleh hasil di S1 rasionya 40 dan X1 rasionya 50 bagi setengah 100, sehingga baris pivot ada di 40 dengan nilai rasio terkecil. Nah, elemen pivot di tabel 2 adalah 1 karena perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Kemudian kita lakukan cara yang sama, kita ubah baris pivot lama dengan membagikan elemen pivot, di mana elemen pivot 1, maka diperoleh hasil dari S1 yang beranggotakan 0, 0, 1, 1, min 2, 40 menjadi yang pertama di unsur X2 ya, X2 diperoleh dari 0 dikurang dalam kurung elemen pivotnya 1, 0 bagi 1, 0. Begitu juga kedua, ketiga, dan 1 bagi 1 hasilnya 1, 1 bagi 1, min 2 bagi 1 hasil 40. Jadi nilainya sama tapi variabelnya menjadi X2 ya. Begitu pada perubahan baris Z seperti rumus yang pertama, di mana baris pivot baru yaitu X2 dikali unsur kolom pivot yaitu 15. Maka diperoleh hasil dari Z lama 1, 0, min 15, 0, 35 dan 3500 menjadi 1, 0, 0, 15, 5 dan 4100 pada kolom pivot, pada baris Z baru. Perubahan baris X juga sama seperti rumus pertama tadi, baris lama dikurang baris pivot baru kali unsur kolom pivot. Nah, di sini kita peroleh perubahannya bisa kita lihat dari 0, X1 lama, 0, 1 setengah, 0 setengah 50 menjadi X1 baru elemennya 0, 1, 0 setengah, 3/2 dan 30. Di tabel 3 kita tulis ulang semua perubahan yang kita peroleh. Kita masukkan ke dalam tabel dan hasilnya seperti berikut. Nah, di sini tabelnya sudah optimal, di mana nilai kanan terbesar merupakan hasil dari karena Z adalah fungsi tujuan, maka kita peroleh hasil maksimalnya adalah 4100 untuk X2 40 dan X3 30. Dapat kita ambil kesimpulan, yang pertama, banyak kursi yang harus diproduksi. X1 adalah meja tadi, banyak meja yang harus diproduksi adalah 30 dan banyak kursi adalah 40 dan keuntungan maksimal sebesar Rp4.100.
dibuat dalam kalimat. Jadi keuntungan maksimal yang mungkin dihasilkan dengan memproduksi 30 meja dan 40 kursi adalah sebesar Rp4.100. Nah, seperti itu pengerjaan soal program linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, yang berikut adalah soal program linear menggunakan metode Big M. Sebenarnya metode Big M tidak jauh berbeda dengan metode simplex. Mari kita lihat contoh soal. Minimumkan fungsi tujuan Z sama dengan X 2x1 ditambah 3x2 terhadap fungsi kendala pertama 2x1 ditambah x2 lebih dari sama dengan 4 dan min x1 ditambah x2 kurang dari 1, di mana batasan x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Pertama kita ubah fungsi kendalanya dengan menambahkan perhatikan di sini fungsi kendala pertama itu lebih dari sama dengan 4, maka kita mengurangi variabel surplus dan menambahkan satu variabel artifisial. Setelah diubah persamaan, maka kita batasi x1. Nah, di fungsi kendala kedua karena kurang dari sama dengan, maka kita hanya menambahkan satu variabel slack. Jadi bentuknya menjadi 2x1 ditambah x2 dikurang x1 ditambah 1 sama dengan 4, dan fungsi kendala kedua negatif x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 1, di mana x1, x2, s1, s2 dan a1 lebih dari sama dengan 0. Bentuk z-nya itu kita tambahkan baik itu S1, S2 dan A1. Yang perlu diperhatikan adalah variabel variabel S itu koefisiennya 0, sedangkan variabel A itu variabel koefisiennya M, yaitu nilai yang sangat besar. Kita umpamakan seperti itu. Itu perubahannya. Nah, nilai A1 digantikan dengan fungsi kendala pertama. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya. Pertama itu kita ubah fungsi kendala 1 untuk memperoleh nilai A1. Nah, sehingga di fungsi tujuannya yang tadinya ada M A1 menjadi 4M dikurang 2MX1 dikurang MX2 ditambah 1. Fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4M dikurang 2MX1 dikurang MX2 ditambah S1. Kita kelompokkan menjadi seperti itu. Lalu kita mengimplisitkannya menjadi, nah ini kita peroleh Z ditambah min 2 ditambah 2M kali X1 ditambah min 3 tambah M dikali X2 dikurang M S1 sama dengan 4M. Nah, itu bedanya. Tadi kalau kita pakai simplex, kita upayakan fungsi Z itu sama dengan 0. Sedangkan di sini kita mengimplisitkan fungsi tujuannya menjadi bentuk seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat tabel awal iterasi 1, iterasi 0. Jadi VD dan VB sama ya, variabel dasar, variabel basicnya ada Z, A1, S2, kolom kedua Z, kolom ketiga X1, X2, S1, dan rasio. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, dalam menentukan kolom pivot, karena tadi kita memilih minimal, maka kita melihat nilai positif terbesar. Nilai positif terbesar dari variabel yang ada adalah 2. Oke, kemudian kita bagikan 4 bagi 2, 1, 2.
1 dibagi min 1 hasil min 1, sehingga baris pivotnya adalah rasio terbesar karena kita meminimumkannya, dan elemen pivotnya adalah 2, perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Sekarang kita masuk ke dalam perubahan baris pivot. Baris lama dibagi elemen pivot itu masih sama dengan rumus di simplex tadi. Nah, dari A1 baris lama menjadi X1, yaitu kolom pivot, dengan membagikan unsur 0 dibagi 2 0, 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 setengah, dan seterusnya. Ini ada keterangannya. Nah, sekarang kita ke perubahan baris Z. Baris lama dikurang baris pivot baru kali unsur kolom pivot. Nah, ini baris pivot baru ya. Unsur kolom pivotnya adalah min 2 ditambah 2M. Karena kita merubah baris Z. Jadi baris unsur X1, unsur kolom pivot di baris Z adalah min 2 ditambah 2M. Sehingga kita peroleh hasil di Z lama 1 min 2 ditambah 2M, min 3 tambah M, min M, 0, 0, dan 4M. Nah, kita buat operasinya. Ini saya sudah buat bawah ya contohnya. 1 dikurang 0 dikali min 2 ditambah 2M, hasilnya adalah 1. Karena 0 dikali apa, hasilnya tetap 0. 0 dikali bilangan apapun hasilnya tetap 0. Begitu seterusnya di kolom kedua ya, perhatikan min 2 ditambah 2M dikurang 1 dikali min 2 tambah 2M. Ini hasilnya min 2M dikurang dalam kurung min 2M. Min 2 ditambah 2M, hasilnya 0. Dan begitu seterusnya diperoleh hasil min 2, min M, 0, 0, dan 4. Perubahan baris S2. Baris lama sama dengan rumus di baris Z tadi ya. Nah, kita peroleh hasil dari S lama 0 min 1 1 0 0 1 1 menjadi 0 0 3/2 min 1 min setengah 1 dan 3. Nah, langkah berikutnya kita buat tabel baru dari semua perubahan yang kita lakukan tadi, di mana tadi di tabel pertama iterasi 0 nilai variabel dasarnya itu adalah Z A1 A2 menjadi Z X A1 S2 menjadi Z X1 S2. Kesimpulan apa yang kita tarik? Pertama, nilai X1-nya sama dengan 2. Nilai X2-nya sama dengan 0 karena tidak ada di variabel dasar. Dan fungsi tujuannya sama dengan 4. Nah, perlu kita ingat tadi bahwa fungsi tujuannya itu Z sama dengan X1 ditambah 3X2. Nah, hasilnya 2 dikali X1 diubah menjadi 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Maka fungsi tujuannya adalah 4. Jadi itulah nilai minimum dari fungsi tujuan tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang ya, ahow.